Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Sugeng Enjang, saudaraku semua. Pagi ini saya akan menerangkan tentang ilmu pengasihan. Salah satu permintaan dari seorang netizen ya, tempo hari bilang sama saya, kirim di kolom komentar, Pak Di tolong bahasin dong ilmu pengasihan yang ada di tanah Jawa itu ada berapa sih Pak Di? Dan sebenarnya ilmu pengasihan itu yang kayak gimana sih Pak Di? Gitu ya pertanyaannya ya. Pagi hari jadi banyak koko ayam ya. Ya seru tadi. Jadi gini ya saudaraku. Ilmu pengasihan itu sebenarnya nama umum ya. Karena ilmu pengasihan sendiri itu kan sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang satu ilmu pengasihan yang sifatnya itu pangeram-meram gitu ya. Jenengan nggak tahu ya apa itu pangeram-meram. Pangeram-meram itu sifat ilmu pengasihan yang umum gitu. Itu maksudnya gimana berarti? Maksudnya gini ya. Salah satu jenis dari ilmu pengasihan yang namanya ilmu pengasihan pangeran atau ilmu pengasihan umum itu gini. Kalau saya punya ilmu pengasihan yang jenis ini, ya, jangan saya ya, misalnya anak perempuan aja ya, namanya Sandra gitu ya. Semua orang itu kalau lihat si Sandra ini seneng gitu. Tapi pada saat lihat aja, ya biasanya ilmu pengasihan yang model kayak begini yang pakai ya ini anak-anak LC, ya anak-anak nightclub, anak kerja malam itu ya biduan-biduan penyanyi dangdut itu biasanya pakainya gitu. Ilmu ini hanya bisa membuat orang itu senang pada saat mereka berhadapan-hadapan. Tapi pada saat mereka semuanya pulang nggak ketemu lagi ya sudah nggak ada apa-apa, nggak ada masalah gitu. Nggak sampai bikin gila gitu enggak ya. Ini yang dimaksud dengan ilmu pengasihan yang sifatnya itu pangeram-meram atau ilmu pengasihan umum ya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu ilmu pengasihan yang jenis pelet. Nah ini ilmu pengasihan ini bukan untuk umum. Biasanya orang yang punya ilmu pengasihan ini ya, itu yang dibikin gila, yang dibikin senang itu orang yang dia tuju. Nah ini misalnya contohnya saya sendiri ya, kayak saya suka sama Sandra gitu ya. Cuma Sandra aja yang senang sama saya, yang lainnya enggak gitu. Ilmu pengasihan jenis pelet ya seperti ini gitu. Makanya kadang-kala ilmu ini tuh bikin orang bingung ya. Kayak anak perempuan ini ya, katakan kayak si Sandra tadi ya, kok bisa senang sama anak namanya Bambang. Padahal Bambang ini kalau kita lihat mukanya kayak keluak, kulitnya hitam, wanyaknya kayak begitu loh. Tapi kenapa bisa si Sandra ini bisa senang? Ya pelet itu tadi. Ya mungkin di mata orang lain si Bambang ini nggak ada ganteng-gantengnya, tapi di mata Sandra yang kena ilmu peletnya Bambang itu tadi beda. Nah ini ilmu pengasihan jenis yang kedua, ilmu pelet itu tadi ya. Ilmu ini biasanya bikin gila orang. Sudah? Ya. Terus yang ketiga, ilmu pelet yang jenisnya itu pamikat atau pamilut. Ya. Ini juga jenis ilmu pelet. Cuma orang yang pegangan ilmu pengasihan semacam ini, ya, anak ini nggak kelihatan ganteng, nggak kelihatan cantik, enggak. Ya, karena ilmu pengasihan ini tuh letaknya di sini. Ya, di ujung lidahnya ini. Ya. Tahu maksud saya? Omongannya orang ini loh tajam banget gitu loh. Padahal omongannya tuh bontok loh. Tapi masuk ke telinganya orang yang diajak omongan ini tuh kayaknya bener tok gitu lah ini. Ini juga jenis ilmu pengasihan. Dulu saya sering ya kasih orang anak yang kayak gini ya. Anak-anak sales-sales gitu biasanya tuh pegangannya itu kayak gini. Iya. Orang yang pegangan ilmu pelet yang kayak gini, apa pengasihan yang kayak gini ya. Jenis pamilut kayak begini ya, atau pamikat kayak gini tuh. Dia nggak tampak-tampan, nggak kelihatan cantik, enggak. Ya wes standar seperti normalnya dia punya wajah. Cuma lidahnya ini yang luar biasa. Omongannya gitu loh ya. Omongannya yang luar biasa.
Kalau dia sudah berhadapan dengan orang, dia ngomong, ya mantra pengasihan itu dia baca, wah luar biasa. Ya. Orang yang diajak omong itu ya kayak apa ya? Kalau orang sekarang itu mungkin bahasanya bahasa ilmu gendam atau ilmu hipnotis gitu. Nggak bisa mikir gitu. Padahal omongan ini kalau untuk orang yang normal, terus nggak masuk akal gitu. Tapi berhubung orang yang diajak omong itu kena ilmu pengasihan ini, orangnya nggak bisa mikir. Jadi omongan yang nggak karu-karuan, omongan yang bohong kayak gitu masuk ke telinganya itu, iya. Perasaan dia tuh omongan itu masuk nalar semua. Omongannya itu bener tok gitu lah ini. Kalau jenengan punya ilmu gitu enak ya, orang salesan itu ya. Jadi ngomong sak ngomong orang percaya gitu. Ilmu itu ada mantranya ya Pak? Ya pasti ada. Pasti ada. Saya punya tiga-tiganya. Kalau saya bisa ngomong kayak gini, jelaskan bisa sebaik kayak gini kan, iya. Omongan saya nggak pakai putus gini, masa iya saya nggak pegangan? Ya saya pegangan. Ilmu-ilmu yang kayak begitu itu. Itu kan kasanannya ilmu orang Jawa ya. Itu ilmu pangan ya. Memang orang tuh harus punya itu. Gitu. Kalau kita kerja cuma ngandalin akal pikiran, ngandalin otot ya nggak. Ya kapan kelarnya ya. Ya. Orang Jawa itu kan sifatnya seperti itu ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan itu akan lebih bagus kalau kita itu punya perewangan atau kodam pendamping. Ya contohnya seperti itu tadi. Coba kalau penyanyi-penyanyi dangdut anak night club itu ya, iya. Terus nggak pakai ilmu pengasihan kayak gitu, ya kegiles sama teman-temannya, ya toh? Mereka di situ nggak cuma model cantik, kalau cantik semacam apapun kamu, kalau auramu nggak keluar ya nggak menang kamu sama temanmu. Ini masalah pengasihan tadi ya, jadi paham ya. Jadi pengasihan itu terbagi menjadi 3 itu tadi. Yang satunya untuk pengasihan umum, yang itu tadi tuh. Terus yang keduanya itu ilmu pelet, terus yang ketiganya yang barusan saya terangkan tadi. Itu letaknya di ujung lidah. Ya. Monggo, kalau jenengan mau pelajari itu nggak apa-apa. Ya. Kalau jenengan ingin lebih tahu ya nanti masukkan aja ke komennya. Minta alamat saya atau nomor HP saya tak kasih. Ya. Kalau jenengan mau syukur ya. Kalau jenengan ya mas-masnya ini atau adiknya ini ya, mbak-mbaknya tinggal di Surabaya, nanti bisa hubungin saya. Tak ajarin ilmu itu kalau mau ya. Ilmu gitu itu nggak bikin orang matinya sulit, nggak ada. Ilmu gitu itu bukan ilmu pepujian kok, itu bukan ilmu setan itu. Kamu jangan mau dibohongi sama orang-orang yang nggak jelas gitu. Itu bukan ilmu setan, iya. Itu kan akal-akalannya mereka aja. Kalau mereka pakai ayat suci katanya nggak apa-apa. Giliran kamu pakai mantra leluhur kamu di setan-setan. Katanya matinya angel, nggak ada. Nanti tak jelaskan. Nanti kamu tahu sendiri kok. Iya. Nggak ada istilah yang montrol iblis, montrol jin, korin, setan, nggak ada. Dibohongin kali. Itu murni mantra agung. Ya. Itu sebenarnya kan diri kamu sendiri ya, yang diolah ya. Ya, itu kekuatan daya kerohanian kalian yang diolah menjadi kekuatan itu gitu loh. Jadi nggak ada hubungannya sama korin, sama jin, setan, iblis, sukmo ngemboro, nggak ada hubungannya dengan itu ya. Jangan mau ditakut-takutin yang kayak gitu ya. Kecuali kalau jenis ilmu pepuja, nah itu saya nggak ngerti lagi ya. Kalian mau punya kekuatan, terus memuja apa gitu ya. Ya itu kemungkinan seperti itu tadi ya. Mati neangel gitu ya. Kalau ini enggak, mantra-mantra agung atau mantra-mantra leluhur suci itu nggak ada yang menggerakkan yang namanya korin, jin, setan itu nggak ada. Betul nggak ada, karena saya sendiri sudah buktikan kok, nggak ada itu isinya. Bawaannya tenang di badan, nggak panas enggak. Kalau kalian punya ilmu yang kayak begini ya, pada saat kerja atau ngadapin apa-apa ya wenteng banget gitu loh. Ya, karena semuanya itu kok kelihatan lancar gitu loh, ngomong sama orang, ngadapin orang, terus orang berhadapan sama kita itu nggak ada ruwet-ruwetnya gitu. Semuanya tuh kelihatan gampang ya. Ya karena kekuatan pengasihan itu tadi ya. Sudah ya? Paham kan? Iya. Jadi pengasihan itu yang modelnya kayak gimana? Ya.
dan apa itu? Apa ya? Tadi kok sampai ngeblank. Ya, jenisnya ya 3 itu tadi ya. Jenisnya ya 3 itu tadi. Bisa nggak Pak kalau saya pelajari tiga-tiganya? Ya bisa, bisa. Dipelajari tiga-tiganya ya bisa, diambil salah satu ya bisa, atau diambil 2 saja ya bisa. Nggak masalah. Nggak akan ada benturan apa-apa kok. Iya. Percaya karena mantra agung itu nggak ada urusannya dengan yang seperti itu ya. Nanti kalau saya baca gitu terus pikiran saya ruwet, terus saya nggak tenang, stres kayak itu nggak ada yang kayak begitu ya. Mungkin jenengan sering dengar terlalu banyak wiritan, terus stres, terlalu banyak ilmu gitu, terus jiwanya kegoncang, itu nggak ada yang kayak gitu selama kalian ada yang nuntun. Tapi kalau kalian belajar sendiri, beli buku sendiri, kalian pelajari sendiri ya saya nggak ngerti. Ya semuanya itu kan ada gurunya ya. Karena saya dulu bisanya juga punya guru. Nah itu loh. Cari ilmu itu harus ada gurunya. Jadi kalian ngerti cara meletakkan kekuatan itu tadi di mana. Ini daya kerohanian yang kayak gimana yang ditimbulkan. Kalau ada gurunya kan enak karena ada yang nuntun ya. Ya. Sudah ya? Ya. Salam Rahayu, ya, salam Nusantara dan salam persaudaraan.